Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Umi Zulfa MPD dan teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Desember 2022, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Ya, di sini saya Siti Nur Mahya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 9. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mbak Lilis Nur Khalifah, yang kedua ada saya sendiri Siti Nur Mahya, dan yang ketiga ada Mbak Titah Dwi Jatun. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke penyampaian materi. Modul Ajar Kurikulum Merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Sini kelompok kami membahas tentang komponen apa saja sih yang terdapat dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Yang selanjutnya ada tujuan dari makalah yang kami buat yaitu untuk mengetahui tentang komponen-komponen yang terdapat dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka dan untuk mengetahui cara menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Ya, setelah kita tahu rumusan masalah dan tujuan, kita akan langsung membahas ke materi yang pertama dari rumusan masalah, yaitu komponen apa saja yang terdapat dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Ya baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu komponen dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama di sini ada sekolah. Sekolah itu merupakan tempat untuk berinteraksi satu sama lain antara pendidik dan peserta didik dan yang lainnya. Lembaga yang mengatur proses terjadinya pembelajaran dengan terarah, berencana, terstruktur hingga menjadikan sebuah hasil, yaitu mendidik manusia agar menjadi makhluk yang bermoral, beretika dalam bekal hidup. Dan dengan adanya sebuah lembaga yaitu sekolahan, pembelajaran yang dilakukan sehari-hari antar interaksi pendidik dan peserta didik tentunya memiliki peristiwa yang berganti-ganti. Proses ini harus terarah dan memiliki tujuan. Nah, semua arahan yang dilakukan juga harus sesuai dengan modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, di sini ada komponen modul ajar. Yang pertama, itu ada informasi umum yang terkait dengan identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik. Untuk komponen inti akan disampaikan oleh Mbak Titah Dwi Jatun. Materi yang selanjutnya yaitu komponen inti. Komponen inti ini ada menjadi 6, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian yang keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan,
Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna, pemanfaatan bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna seperti manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Berikut tadi merupakan pemahaman bermakna. Kalimat pemahaman. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah, mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya contoh kalimatnya yaitu makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang C, pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik yaitu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pematik ini yaitu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pematik seperti apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik dan apa yang membuat cerpen itu pembacanya ingin cepat selesai. Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerpen yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Itu merupakan contoh-contoh pertanyaan dari pematik. Ya baik, itu tadi penjelasan dari Mbak Tita terkait komponen inti yang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pematik. Yang selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan. Ya, untuk selanjutnya di sini ada lampiran yang akan disampaikan penjelasannya oleh teman kita Mbak Lilis Nur Khalifah. Adapun lampiran yang dibutuhkan untuk melengkapi cara menyusun modul ajar kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Ada juga glosarium. Glosarium merupakan kumpulan-kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik itu buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Prosedur penyusunan modul ajar itu ada 6. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah,
mengembangkan modul ajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, ada identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah dijelaskan yang dari awal itu. Yang pertama ada 6. Ya, ini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada tentukan alur tujuannya. Alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau pengacu pada ATP yang ada. ATP itu alur tujuan pembelajarannya. Yang keempat, ada susunan modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi dan tindakan lanjut setelah melakukan pembelajaran. Guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Hal-hal yang perlu diingat adalah yaitu yang pertama tadi apa saja ya? Menyusun pembelajaran. Yang pertama analisis kondisi atau kebutuhan peserta didik dan pendidik. Yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga ada penentuan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat ada susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima ada pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang keenam ada evaluasi atau tindakan lanjutan. Hal-hal yang perlu diingat adalah materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur yang dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya. Materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selanjutnya ada kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar, yaitu yang pertama, esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, menantang, baik menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, itu berkesinambungan, dapat diterkaitkan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar anak. Dari materi yang telah dijelaskan,
bisa disimpulkan bahwa modul ajar kurikulum merdeka merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif, yang meliputi materi atau konten belajar, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Oke, untuk lengkapnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami share juga. Baik, dari kelompok kami penyampaian materi sudah selesai. Dari kami mengucapkan terima kasih karena sudah ikut berpartisipasi dan mohon maaf dari kelompok kami masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.